semuanya, selamat datang di podcast Lepas Senja episode ke-28. Kembali lagi bersama saya, aku, Alice Leons. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada baik-baik aja, sehat-sehat semuanya. Pada masih, iya sih ya, rem lagi ya, rem pakem ya PSBB ya. Ya kita sama-samalah saling bantu, sama-samalah saling bikin supaya segala sesuatu ini yang mengenai COVID ini cepet-cepet lewat ya, cepet-cepet berlalu supaya semuanya tuh cepet bisa kembali lagi seperti biasa. Walaupun yang kayak waktu itu gue obrolin sama lo, kayaknya nggak bakal mungkin kembali seperti dulu. Pastinya selama beberapa bulan kita dikunciin gitu ya, itu pasti merubah setiap orang lah, merubah cara pikirnya dia, merubah segala sesuatu yang dari kita sebelum COVID sampai yang nantinya setelah COVID. Pastinya kalau gue sih biasanya gitu ya, bukannya berpikiran negatif tapi prepare for the worst skenario gitu kan. Kalau gue ngobrol-ngobrol sama beberapa temen gue kan semuanya, iya kan nanti sebentar lagi ada vaksinnya, sebentar lagi ada ininya. Kalau gue biasanya gitu ya dalam menghadapi satu masalah selalu mempersiapkan skenario yang paling buruk dulu. Jadi kalaupun misalnya bukan pesimis ya, tapi bersiap gitu ya, bersiap untuk kalau misalnya hal ini tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, kita pengenin, apa ekspektasinya kita gitu ya. Terus gimana gitu kan. Nah makanya kalau gue biasanya dalam pekerjaan gue, dalam apa yang gue lakuin, biasanya gue selalu bersiap untuk kalau misalnya ada worst case skenario nih, gue mau apa, kita tuh mau apa gitu. Ngomong aja jadi berantakan gitu ya. Aduh, ampun ya, pokoknya begitu. Kalau misalnya itu kan berarti kita harus juga siap kalau ternyata memang harus ada perpanjangan, harus ada nggak bisa secepat yang kita perkirakan gitu. Dan kita juga bukan kita sendiri masalahnya, tapi gue beberapa kali ngomong dengan orang gitu ya, mereka tuh seakan-akan ngerasa bahwa yang terjadi itu hanya terjadi di Indonesia gitu loh. Segala sesuatu yang kita terjadi saat ini adalah yang cuman dirasakan orang Indonesia. Enggak cuy. Satu dunia gitu ya. Nah cuman masalahnya kita juga percuma, kayak misalnya orang nih ngomong soal jangan buang sampah dong, aduh gimana nih banjir nih, bau lah, sampah lah, kotor lah di mana-mana, apa segala macam. Tapi kitanya sendiri nggak mau mulai gitu loh, nggak mau mulai. Dan mungkin pokoknya segala sesuatunya itu hanya untuk kebaikan sendiri, tetapi enggak memulai untuk melakukan perubahan itu gitu loh. Kayak misalnya ya, gue waktu itu pernah ke mana ya, gue waktu itu ke Gili kalau nggak salah. Dan gue ngelihat gitu ya, di sana mungkin nggak semua orang ya, jadi jangan langsung tegang gitu. Iya, ngelihat ada orang buang sampah gitu ya, nggak kelihatan orangnya tapi sampahnya ada di pinggir jalan gitu ya. Gue ngelihat orang itu mengambil sampah itu dan memasukkan ke tempat sampah gitu loh, tanpa harusnya siapa nih yang buang-buang sampah nih, siapa nih yang itu. Biasanya banyak kan orang tuh begitu gitu loh, tapi tidak mau melakukan perubahan itu dari dirinya dia gitu ya. Kayak misalnya ngelihat sampah di tengah jalan atau di pinggir jalan, di trotoar atau di mana lah tempat yang tidak seharusnya sampah itu ada di situ gitu kan. Ya ambillah. Nah sama dengan masalah COVID ini gitu ya. Ya mulai dari diri sendiri gitu, pakai masker, jaga jarak,
membersihkan tangan dan segala macam, itu kan protokol-protokol yang udah kita udah sampai muak gitu, udah sampai mau muntah-muntah gitu loh dengerin hal itu gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita banyak menjerit-jerit gitu ya, masa banyak menjerit-jerit apa sih, banyak gitu ngomel-ngomel masalah inilah, masalah itulah, tapi ya nggak mau jaga jaga keadaan bareng-bareng. Terus nanti, argumentasinya, banyak kok orang, yang juga nggak mau pakai masker, banyak kok orang udah pada liburan, banyak kok orang udah pada kumpul-kumpul. Nah sekarang kalau misalnya kita mau mengadakan perubahan gitu kan, terus lo mau ikut seperti orang-orang tersebut, ya sama juga bohong, nggak bakal berubah-berubah, ya nggak sih? Gue nggak menuduh lo, gue lagi ngomongin orang-orang itu yang bandel-bandel gitu loh, itu loh maksudnya. Ya gue juga tahu gitu ya, mungkin di dalam, gue berperilaku ataupun gue dalam keseharian, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang itu. Cuman, sekarang ini yang kalau gue lihat gitu ya, toleransi orang terhadap orang lain, sesamanya, itu makin lama makin menipis, makin menipis, makin menipis. Mungkin sudah dari dulu, cuman mungkin karena adanya media sekarang kita jadi lebih melihat gitu, bahwa ada keadaan seperti ini. Tapi mungkin juga hal ini disebabkan, tadi gue ngobrol pagi-pagi gitu ya, sama laki gue mengenai hal ini gara-gara ngomongin soal, apa sih, pokoknya sekarang katanya kalau misalnya ada ospek terus dijeritin gitu ya, terus langsung diviralin ataupun langsung disorot itu kampusnya dan segala macam. Dan gue lagi sarapan sama anak gue gitu kan. Terus, kita tuh sempat, karena gue kan orang lama gitu ya, tapi gue tidak support tipe ospek yang menyiksa. Tetapi kalau dulu yang gue lihat adalah di saat kita, waktu zaman gue dulu, sekolah dan sampai kuliah, kita juga melalui ospek gitu ya. Dan akhirnya dikarenakan ospek tersebut, kita bisa deket senior sama junior, anak-anak baru sama, anak-anak yang udah lama ataupun, mahasiswa baru dengan mahasiswa yang sudah lama tuh jadi kayak hilang gapnya, jadi bisa berteman gitu loh. Tapi mungkin semakin ke depan semakin ke depannya, eee, mungkin hal itu digunain cara yang lain, dan kadang-kadang orang jadi kayak memakai posisinya dia, power-nya dia untuk membuli gitu loh. Karena yang waktu itu zaman dulu memang ngerjain. Tapi kayaknya yang gue lihat sih, entah di kampus lain ya, entah di sekolah lain, yang gue lihat sih masih dalam tahap normal, walaupun walaupun disuruh misalnya di nyemplung kemana nyemplung kemana gitu kan, ya pastinya macam-macam di setiap, kampus kan juga style-nya macam-macam gitu. Cuman, bukan berarti alus-alus aja juga gitu loh. Gue dulu sempet, tahu nggak, gue tuh dulu sempet dikerjain, disuruh menghibur, maksudnya disuruh bikin senior gue di dalam satu ruangan itu ada berpuluh-puluh, mungkin ada kali 100 kali. Gue nggak ngitung deh, lupa gue. Tetapi di dalam ruangan itu penuh dengan senior gue. Nah kita tuh lagi puncaknya ospek, jadi malam keakraban gitu ya. Gue dipanggil ke ruangan itu dan gue disuruh bikin mereka ketawa selama 1 jam. Gue tuh masih inget banget. Itu perasaannya tuh entah, gue nggak tahu lagi gue harus gimana dan gue harus merasakan apa gitu ya. Tetapi, setelah itu gue ngerasain bahwa gue bisa deket dengan mereka gitu loh, gue bisa deket dengan mereka. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya, "Terus lu ngapain aja, Kak?" Gue
waktu itu ya jadi stand up comedian dadakan gitu loh. Di situ ya gue berdiri, gue garing-garing aja, yang pastinya garing gitu loh. Dan gue ngelihat kalau misalnya beberapa orang gitu ya udah nggak tahan terus dia mau ketawa gitu ya, dia buang muka, terus yang satu mengcounter, jangan apa kamu lihat-lihat gitu kan, ayo terusin, nggak boleh berhenti pokoknya gitu. Tetapi saat itu mungkin juga karena orang-orang sekarang tuh apa ya, mungkin mentalnya melemah ataupun mungkin jadi gampang baper gitu ya. Disinggung dikit tersinggung, ya disinggung dikit ya tersinggung lah. Dicolek dikit tersinggung ataupun kena omongan sedikit tersinggung gitu ya. Ya banyak orang yang gampang tersinggung. Gue jadi ingat waktu itu gue nonton Panji juga gitu ya, yang ya banyak orang cepet tersinggung, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pokoknya segala sesuatunya tuh ya dibaperin, semuanya tuh dibaperin. Terus lama-lama kan sense of humornya orang-orang menipis dong berarti. Tapi ya kembali lagi, mungkin saat ini yang melakukan yang ngerjain juga, yang ngospek juga, mungkin tidak tahu batasan gitu ya, tidak tahu batasan, seringnya mungkin ngelewatin batas gitu ya, yang akhirnya menyiksa jatuhnya. Tapi zaman dulu juga kerasanya pada saat seminggu itu ya tersiksa. Di dalam sekolah juga dulu kan tersiksa rasanya. Ya dimaki-maki, disuruh ini, kalau misalnya nggak ngikutin apa yang mereka mau, kita disuruh push up, disuruh squat jump, disuruh apalah, banyak lah kemauannya mereka gitu kan. Dan gue pernah di dalam posisi yang di ospek dan mengospek gitu ya. Memang saat mendapatkan kesempatan untuk mengospek itu ngiler banget gitu ya, kayak wih akhirnya gitu ya, akhirnya gue bisa nih. Dan mungkin itu banyak orang-orang yang punya dendam terselubung gitu loh, akhirnya melampiaskan itu ke bawahnya dan akhirnya nggak akan selesai gitu ya. Mungkin ini sih akan gue bilang sih ada pro kontra, pasti ada yang nggak setuju, pasti ada yang setuju, dan bukan berarti gue mendukung loh, bukan gitu ya. Tetapi kalau menurut gue apa ya, ya yang tadi gue omongin lah, gue udah cerita. Jadi ya gue tadi pas ditanya anak gue, oh jadi nggak ada lagi yang masalah apa namanya, ospek. Tadi gue juga tadi malam deh gue sempat ngeliat gitu IG-nya Mr. D. Kan pas dia ditanya ospek itu apa sih bahasa Inggrisnya, hazing gitu kan. Dan itu hanya dilakukan sorority sama fraternity gitu loh, bukan kayak lo tau kan perkumpulan gitu, tapi dia sih bukan perkumpulan yang lepas ya, masih termasuk kegiatan dari kampus itu, tapi nggak diberlakukan seluruh universitasnya gitu loh. Nah kalau kita kan di seluruhnya, sekolah juga seluruhnya, jadinya ya mungkin beda kali stylenya sekarang sama dulu gitu ya. Dan gue juga ngelihat banyak orang ospek sampai misalnya cedera, sampai bahkan ada yang meninggal. Beberapa kali kan kita sempat juga ngelihat berita-berita semacam itu. Dan memang sih kalau sudah begitu kejadiannya gitu ya, lebih baik memang ya sudahlah nggak usah gitu kan ya, karena caranya udah nggak bener gitu loh, dipakainya, dipergunakannya cara ini juga udah nggak bener. Bukan untuk tujuan mengakrabkan dan memperkenalkan si anak baru dengan si anak lama ini gitu ya, tetapi udah jadi sarana untuk membalas dendam ataupun menyiksa ataupun membuli. Jadi ya udahlah. Terus anak gue kan nanya, oh jadi nggak ada lagi gitu. Ya udah nggak aja. Dan waktu itu emang sempat kita kan ngomong, gue banyak cerita mengenai pengalaman gue di ospek, baik di sekolah, baik di kampus gitu ya. Laki gue juga banyak nge-share pengalaman itu dengan anak-anak gue, karena waktu itu mereka masuk SMA sama SMP kan di sekolah yang baru gitu, dan ada ospek, ada mos gitu kan ya. Jadi kita persiapin dulu mental mereka gitu, mental mereka untuk menghadapi kalau sampai ada
gitu. Dibentak kah, suruh apa gitu ya. Karena buat gue, ya kita pernah ngelewatin itu gitu loh. Dan ya mereka sih ngelewatin itu dengan fun aja. Anak-anak gue kebetulan mungkin mereka apa ya, bukan anak yang baperan gitu ya. Jadi jadi ya sama seminggu itu disuruh ini disuruh itu, terus gue juga dengerin ceritanya ya dimarah-marahin lah, diapain lah gitu ya, dia cerita sama gue. Tapi buat dia itu adalah satu keseruan gitu loh, keseruan yang karena kan dia nggak sendiri dibegituin, dia rame-rame gitu. Dan akhirnya emang abis itu sih akrab gitu ya sama sama seniornya. Dia bilang, jadi lebih kenal, jadi lebih bisa deket gitu loh, dan merekanya juga sebaliknya seperti itu. Nah kalau kayak gitu sih masih wajar, tapi mungkin banyak yang tidak wajar, dan kalau sudah terlalu banyak yang tidak wajar ya sudahlah, nggak usah diadain gitu kan ya. Biarlah mereka berkenalan dengan cara alami gitu. Aduh, ampun. Lalu pada ngapain aja? Kalau misalnya weekend tuh biasanya pada ngapain sih? Kalau gue akhirnya kalau pas di Covid ini, sebenarnya gue tuh nggak ada perbedaan loh, hampir-hampir nggak ada perbedaan karena emang, gue sama laki gue kebetulan memang kan mungkin buat teman-teman, podcaster passenger yang udah tahu dari zaman dulu gue ngobrol gitu ya, udah tahu ceritanya ya memang gue kerja dari rumah, semuanya kerja dari rumah. Jadi pas ada Covid ini memang tidak terlalu, mmm, ada perubahan yang besar sekali gitu loh di dalam kehidupan. Terus gue waktu itu pernah sempet ya ngebaca meme gitu, kalau lo ngerasa di saat Covid ini, hidup lo nggak terlalu berubah berarti lo antisosial yang kronis ya nggak juga. Gue walaupun dari rumah gitu kerja gitu, tapi gue sering kok berkontak-kontakan dan berkomunikasi dengan saudara, dengan temen. Ya kan sekarang, nah tapi itu dia mungkin ya yang bikin kita tuh, kadang-kadang connection-nya gitu ya sama orang itu agak mulai menipis 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 gitu. Karena ya itu, komunikasi lewat handphone, komunikasi lewat misalnya, FaceTime atau enggak lewat Zoom atau lewat Skype atau lewat Viber atau lewat, apalah banyaklah pokoknya gitu kan. Kalau dulu kan kita ketemu gitu kan, ketemu sehingga bonding-nya juga kenceng gitu loh, bonding sama temen-temen kita zaman dulu pun yang sudah puluhan tahun pun masih kenceng, masih solid gitu loh, sampai sekarang pun masih ngobrol, masih hangout bareng, masih segala macem. Gua ngelihat mungkin kalau sekarang itu, eee, apa ya, gue nggak tahu terlalu banyak juga sih masalah-masalah anak-anak yang muda-muda gitu ya, tapi kalau gue ngelihat, ya memang orang karena teknologi ini mereka jadi tidak ada hubungan langsung gitu ya, jarang, hubungan langsung, dan itu membuat mungkin, chemistry itu tuh kurang bisa terjalin dengan baik. Ya gitu deh pokoknya. Akhirnya ya mungkin itu yang mengakibatkan orang jadi susah untuk berempati, susah untuk bertoleransi. Kalau lu pada sadar nggak sih ngelihat, karena gue ngelihat banyak sekali orang terlalu self center gitu ya. Apa-apa dirinya duluan, apa-apa duluan. Me first, gua yang paling penting, gua yang harus duluan, gua yang harus gua. Itu banyak sekali kalau gue ngelihat orang-orang gila ya. Eh banyak sekali gitu loh masalahnya. Gue tuh ngeliatin entah di berita, entah di sosial media gitu ya, ngeliatin di newsfeed apa segala macam. Ya akhirnya ya itu mengikis rasa
kemanusiaan yang adil dan beradab. Aduh. Dan ya kalau dibilang sedih gitu ya ngeliatin, tapi juga nggak bisa memungkiri bahwa teknologi itu menolong gitu loh, menolong dan membantu kita. Ya ada kurang lebihnya lah. Zaman dulu juga walaupun ada koneksi ya jadinya susah kemana-mana harus, kalau mau ada apa-apa harus ketemu gitu kan ya. Kalau nggak ada ini harus, lewat telepon juga harus pakai duit gitu kan. Sekarang ini kan kayak lo misalnya beli data gitu ya, lo bisa pakai WhatsApp call, video call, apalah segala macam dengan memakai data lo yang udah lo bayarin misalnya unlimited segitu gitu. Cuma kalau dulu kan enggak, lo berapa lama itu argo muter mulu. Jadi kadang-kadang, udah deh kita ketemuan aja, mahal nih telepon," gitu kan. Akhirnya harus pergi. Tapi sekarang kalau mau pergi juga udah kebayangin jalanan macet kayak gitu. Udah capek duluan, udah males duluan, udah deh kita teleponan aja atau udah deh kita video call-an aja deh. Ngobrol-ngobrolnya di sini aja. Lo nggak perlu kemana-mana, lo nggak perlu keluar uang, lo nggak perlu capek, lo nggak perlu macet-macet gitu kan. Tetapi yang ada akhirnya koneksi itu terkikis hari demi hari gitu. Gitu. Dan kadang-kadang aja gue suka ketawa, tapi ya, gimana ya, ya itu berdasarkan ini sih sudut pandang ya nggak sih? Kalau misalnya, bagus dan enggaknya, kurang dan lebihnya itu hanya masalah lo ngelihat dari sisi mana sih, lo ngelihat dari sisi mana. Gue waktu itu, eee baru minggu lalu sebenarnya, gue baru selesaiin Cobra Kai. Kalau lo, pencinta Karate Kid zaman dulu, karena gue di zaman itu gitu ya, gue waktu Karate Kid tuh ya zaman-zaman gue SD, SMP, SMA lah gitu ya. Ini tuh lanjutannya gitu. Jadi pas si Ralph Macchio-nya, si apa namanya, LaRusso sama si Lawrence-nya tuh udah tua gitu ya, udah tua, udah udah enggak, bukan udah enggak sih, tapi dia udah tua gitu ya, udah punya anak, udah punya keluarga, dan mereka sekarang diceritain ceritanya yang sekarang di Cobra Kai ini gitu loh. Dan gue sebenarnya di sini tuh gini loh, eee, kita jadi bisa diajak melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau waktu kita ngelihat Karate Kid itu kan kita ngelihat dari sisinya si LaRusso-nya ini, eee, yang ngerasa dibully, ngerasa disakitin, ngerasa jadi pihak yang ini, dan kita ngelihat dia tuh sebagai pihak yang benar gitu loh. Si Miyagi-Do-nya ini yang paling bagus, yang paling baik, yang paling wah segala macam gitu kan. Nah terus ya zaman itu yang gue tahu dan gue lihat adalah si LaRusso ini adalah anak yang, eee, apa ya, yang disakitin mulu, yang disiksa mulu, dibully gitu loh sama si John Lawrence ini gitu, sama si pihak si Cobra Kai. Jadi ada 2 kubu nih, si Miyagi-Do sama si Cobra Kai gitu kan ya. Nah dulu kita ngelihatnya si Cobra Kai ini yang bengis, yang sadis, yang jahat gitu kan. Kita cuman ngelihat si, eee, pihak Miyagi-Do ini yang baik. Nah di sini lu dari tadi muter-muter ya? Lu muter-muter sih Kak. Gue lagi ngatur supaya nggak beribet gitu loh, karena gue lagi seru banget pengen cerita. Nah si Cobra Kai-nya ini sekarang menjelaskan dari sisinya si Lawrence-nya, jadi dari sisinya si Cobra Kai ini gitu loh. Kenapa sih mereka begitu dan apa yang mereka lihat dan rasakan gitu loh di saat itu. Nah akhirnya begitu gue ngeliat itu, kan anak gue otomatis ikut dong, gue otomatis ngajak dong anak gue, "Ayo nonton," gitu. "Ini dulu, film ini adalah legend," gitu kan. Ayo kita, wah gue tuh dulu sampai pakai ikat kepala si Karate Kid ini, dari sarung sarung bantal gue gunting ya, terus udah gitu gue gambar-gambar tuh
pakai iket, terus pakai, ini, gerakan burung burung apa itu? Aduh, tunggu dulu, gue ngambil napas ya. Ya terus udah gitu, gue bilang sama mereka, "Ini dulu tontonan mama waktu kecil." Ya tontonan mama ya otomatis tontonan bokapnya juga gitu kan. Dulu kita bisa ngelihat apa sih, dulu kita nggak punya pilihan loh. Dulu dulu nggak punya pilihan, lu nonton itu adanya film itu aja, jam segitu itu adanya itu aja. Jadi seluruh anak-anak di seantero dunia gua rasa juga nggak punya banyak pilihan, ya mau nggak mau nonton itu dan semuanya kenal dengan si Karate Kid ini gitu loh. Dan akhirnya mereka nonton si Cobra Kai ini kan. Nah, begitu gua nonton si Cobra Kai ini, gue jadi ngerti, oh ini mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Oh ini mengapa mereka benci banget sama si, LaRusso ataupun sama si Miyagi-nya gitu loh. Jadi ada sisinya, ya kalau misalnya itu lu mendingan nonton deh karena gue takut spoiler. Gue jadi mengerti sisi mereka gitu ya, dan akhirnya abis selesai nih karena dia cuman baru 2 season, season berikutnya tahun depan gitu ya, gue jadi ngajak anak-anak gue, kita nonton lagi yuk Karate Kid yang dulu gitu. Jadi akhirnya gue nonton 1, 2, 3, 4 gitu. Akhirnya nonton dan karena gue udah melihat sudut pandangnya si Cobra Kai-nya ini ataupun anak-anak Cobra Kai-nya ini si John Lawrence ini, begitu gua ngeliat itu, oh pantesan waktu itu mereka begini, karena elo begitu gitu, lo tahu nggak sih? Karena zaman itu kita kan hanya di apa ya, fokus kita tuh hanya diliatin, oh ini yang baik, ini yang jahat, ini yang nggak perlu lo lihat, itu yang perlu lo lihat, yang perlu di apa ya, diteladani gitu. Sama kayak, kalau kita ngelihat si Unyil, ya itu kan kayak pokoknya yang baik itu ya keluarganya si Unyil inilah pokoknya gitu kan. Kalau yang lain-lain tuh, pokoknya nggak asik, yang ini males, yang itu. Dan mungkin yang suka ngerjain si Unyil ataupun yang suka apa sih, memanfaatkan dia gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita udah lihat ke depan dan lihat dari sudut pandang yang lain-lain, akhirnya bisa mengerti kenapa sih orang begitu gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lo terlalu banyak melihat-lihat itu, sisi itu semuanya, akhirnya adalah seringkali banyak orang jadi bingung, gua nggak tahu harus gimana dong. Dan akhirnya bingung dengan pendirian gue gitu loh. Tetapi sih kalau menurut gue ngelihatnya jadi, ya saat lo, melihat satu situasi gitu ya, dan sering kalinya orang cepet untuk menjudge gitu loh, menghakimi, mengadili, mencap orang tuh begini, tanpa mau mengizinkan dirinya untuk coba deh muter deh, lihat dari sudut pandang yang sana berapa derajat, sudut pandang sana yang dari belakangnya, sudut pandang sana dari kirinya gitu loh. Lu bisa nggak ngelihat dari segala sisinya, sehingga mengetahui dan mengerti kenapa sih dia begitu, atau apa sih yang men-trigger dia seperti itu ataupun melakukan hal seperti itu gitu loh. Dan kalau gue lihat sih zaman sekarang orang wah cepet banget. Lo ngelihat aja deh kayak orang di video-video di YouTube, enggak cuman orang Indonesia, semua orang di dunia ngelihat sesuatu itu bahkan tidak mau melihat sampai akhir gitu ya. Begitu ngelihat langsung mau beropini. Belum ngedengerin sampai habis langsung mau beropini. Belum tahu apa langsung beropini, dan orang punya kecenderungan ya sebenarnya untuk ngejudge orang tuh udah dari zaman dulu sih sebenarnya. Iya, udah dari zaman dulu. Gue punya gue dari dulu tuh ya ngeliatin hal-hal seperti ini, cuman mungkin dalam
dalam lingkup, komplek. Iya, ada salah satu tetangga gue yang vokal sekali orangnya dan suka sekali men-judge orang, suka sekali ngegosip. Nah, kalau udah kayak gini tuh kayak film Tilik tuh. Eee, itu gua banyak ketawa gitu ya ngelihat film itu tuh. Iya, itu tuh ada di sekeliling kita dan beda-beda gitu ya, tapi intinya memang seperti itu. Kayak misalnya waktu itu gue sama sepupu-sepupu gue gitu ya misalnya, di dalam mobil ngomong itu kurang lebih kayak begitu gitu ya. Gue ngedengerin tuh sampai ketawa sama laki gue. Ini bedanya hanya masalah aksen sama bahasanya. Yang sana bahasa Jawa, yang sini bahasanya Batak gitu kan. Terus, beda lagi sama temen gue juga begitu gitu loh. Tapi sebenarnya hal ini tuh bukan hal yang baru kan. Hal yang sudah lama, tapi kalau zaman dulu nggak bisa diviralin, nggak bisa dijadiin film gitu ya. Dulu mungkin orang bisa nulis, mmm, atau bisa cuman ngobrol sama orang. Kita nggak punya. Makanya sekarang tuh ya gue banyak ngobrol sama kayak anak temen gue ataupun ponakan gue ataupun, apa namanya, anak-anak gue. Kalian tuh punya banyak sarana, punya banyak wadah gitu ya untuk meng melakukan ataupun berkreasi dengan skill kalian, apa yang kalian, jago gitu ya. Dan kalian punya banyak platform yang mendukung gitu loh, mendukung kalian untuk bisa menyalurkan kebisaan kalian dan bisa dijadiin sesuatu gitu. Zaman dulu kita tuh bener-bener, ini bukannya gua ngebanding-bandingin, tapi zaman dulu orang punya skill, orang punya kebisaan, orang punya keinginan, kadang-kadang kepentok dengan sarananya, gua harus gimana. Zaman dulu gue sempet tuh, nulis cerpen, ngirim ke Aneka gitu ya. Dan, ya tapi kan itu nggak semua orang gitu, nggak semua orang dan sarananya tuh hanya terbatas sekali gitu loh. Bukan banyak di mana-mana. Kayak sekarang gitu ya, lu bisa apa? Bisa nulis misalnya, bikin blog, bikin, di vlog juga bisa, bikin podcast kayak begini juga bisa gitu. Bikin apa deh, nulis juga banyak, lu bisa pakai pakai segala macam lah, udah banyak. Kadang-kadang pakai Instagram, di Twitter, di Facebook, di mana yang lu pengen gitu ya, lu bisa membagi buah pikir lo dengan mudah dan bisa menyalurkannya. Nah, makanya itu kadang-kadang kayak begitu-begitu kan sekarang ini tidak ada filternya lagi gitu ya. Kita nggak punya filter, semua bebas, semua merasakan punya kebebasan untuk mengeluarkan opininya gitu. Di mana sebenarnya bagus. Cuman banyak juga, nggak sedikit orang-orang yang menyalahgunakannya. Dan kadang-kadang mereka melakukan itu ya untuk bisa mengontrol ataupun untuk kepentingan pribadinya dia, keuntungan dia sendiri, tanpa mikirin orang bagaimana. Ya iyalah, orang cuma mikirin kepentingan dia sendiri, dia pakai segala cara gimana caranya untuk mengontrol orang supaya bisa, kepengaruh dan bisa disetir gitu kan. Nah, banyak hal-hal seperti itu dan kadang-kadang orang udah desperate, aduh, ngebikin sesuatu karena kebanyakan orang kalau bikin sesuatu yang bagus ataupun sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang positif, itu ngangkatnya agak susah gitu ya, agak sulit. Tapi kalau begitu bikin yang kejam-kejam gitu ya, prank-prank, eee, yang konyol-konyol, bahkan kalau lo lihat biasanya yang paling sering dan cepet viral adalah saat orang melakukan sesuatu hal yang bodoh gitu. Dan akhirnya banyak orang yang sengaja ngelakuin sesuatu yang mempermalukan dirinya di apa ya, untuk bisa terkenal, bisa dapet duit, bisa segala macam. Dan
Sedih sih, sedih melihat itu tuh sedih. Dan gue ngelihat gitu ya, banyak hal yang seperti itu. Orang seneng kalau ngelihat orang itu tersiksa. Kelihatan gitu loh. Lu ngelihat deh. Ngelihat orang marah-marah, ngelihat orang disakitin, ngelihat orang apa ya, dibully gitu. Lo ngelihat cepet banget itu beredarnya. Tapi kalau misalnya kayak orang yang eh, punya apa? Tunggu, gua bentar. eh Orang yang punya prestasi, orang yang melakukan sesuatu yang gunanya sebenarnya mereka ingin untuk supaya orang lain bisa terbangun, bisa terinspirasi dan bisa dipergunakan untuk orang lain gitu ya. Itu agak-agak sulit tuh. Sulit untuk bisa dia naik, untuk bisa dia banyak disaksikan orang dan bisa dikenal gitu ya, dan bisa diapresiasi, dan udah pun berbuat baik, pasti aja ada yang komen, ada pasti ada aja yang komen, yang ngeritik lah, dan ngeritiknya tuh nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang dia lakukan, tapi mungkin karena ngelihat ya apa yang dilakukan ya udah bagus gitu ya. Tapi dia merasa harus menunjukkan sesuatu yang tidak baik tentang orang ini. Akhirnya dicela-cela lah hal yang lain, entah backgroundnya lah, entah barangnya lah, entah fisiknya lah, entah suaranya lah, entah apanya lah. Masih untung itu orang mau berbagi pengetahuan gitu ya. Gue pernah ngelihat hal seperti ini dan nggak cuman sekali. Dan orang itu sebenarnya baik kan, dia pengen pengen untuk bisa orang lain tahu hal tersebut yang dia ketemukan gitu ya. Mungkin juga dia ngerasa, oh mungkin ini bukan cuman gue doang yang nemuin, mungkin juga banyak orang-orang yang sudah tahu, tapi yang mungkin yang mau berbagi hanya dia, dan dia mengambil cara itu juga lumayan gitu loh untuk bisa mendapatkan sesuatu dari situ kan. Cuman ya itu gue ngeliat juga banyak, ya ampun ininya begitu amat, aduh nggak enak ya ngelihat ininya, aduh itunya kenapa begitu. Lu kenapa sih nggak ngeliatin apa yang dia share gitu kan, apa yang dia dia bagi, dan itu gue lihat nggak ada negatifnya kok. Kalau mau dilakuin ya syukur, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau ngelihat ada orang ngamuk-ngamuk gitu ya, maki-maki, itu pasti doyan dipelototin. Gue tuh dulu pernah ya, entah kenapa, mungkin karena gue nggak sejahtera apa nggak nyaman gitu. Jadi waktu itu tuh gue tuh sempat dengerin YouTube cerita-cerita misteri. Bukannya gue bilang itu jelek, bagus, idenya cemerlang banget. Cuman 3 kali gue denger gitu ya, 3 kali 3 cerita dan 3 orang berbeda. Gue dengerin sambil waktu itu gue sambil main. Gue sambil main gue sambil main karena ini gue lagi lagi menabung uang di game gue itu gitu ya. Jadinya gue agak lama harus grindingnya. Jadi gue sambil dengerin, jadi kayak dengerin podcast gitu, dia cerita. 3 cerita gue berhenti karena hari itu bener-bener gue kayak apa ya, kayak ngerasa tertekan. Mungkin bukan tertekan, tapi ngerasa satu energi yang mungkin bukan orangnya ya, bukan pembawa acaranya, bukan. Tapi ceritanya, karena dia kan menceritakan kayak misalnya pembunuhan, terus penganiayaan, terus ada yang pemerkosaan gitu ya.
begitu gue denger itu cerita, karena itu kan diceritain dengan cerita yang detail dan mengupas itu kan gitu ya. Gue dengerin itu nggak kuat tuh. Itu yang ketiga aja nggak habis. Setengah jalan gue udah nggak nyaman gitu loh dengan apa yang diceritain, dengan apa yang dibilang. Bukan orangnya hebat gitu loh, orangnya mungkin saking jagonya gitu ya, itu bisa gue ngerasain gue ngerasain vibe-nya cerita ini tuh mungkin dapet banget gitu ya. Tapi gue nggak kuat. Mungkin buat beberapa dari kalian bilang cemen lo kak, tapi mungkin gue cemen gitu ya. Tapi mungkin ada juga lo, lu kebanyakan mungkin, emang mungkin kan nggak semuanya, nggak semua orang nyaman mendengarkan cerita-cerita semacam itu. Apalagi kalau dengar cerita yang violent gitu ya. Dan gue dulu ya, gue sama guru gue dulu pernah ya, guru bukan guru sekolah lah pokoknya, guru apa ya, one of my guru in life gitu ya. Itu pernah lagi ada kejadian yang dulu Sampit itu. Kan itu udah mulai ada komputer dan segala macam. Itu gue sama dia nggak boleh lihat gitu ya. Gue udah, kamu nggak usah lihat, kamu nggak usah lihat. Nanti kamu udahlah nggak usah lihat gitu loh. Gue dulu sempat nggak mengerti kenapa sih gue nggak boleh lihat gitu ya. Kenapa sih? Kok yang lain boleh, gue kenapa nggak boleh gitu kan? Gue baru sadar waktu kejadian waktu itu gue dengerin sesuatu yang violent, yang kekerasan, yang sadis gitu ya. Padahal cuma denger, tapi mungkin karena denger itu gue berimajinasi gitu, ngebayangin sambil main, ngebayangin. Dan itu bener-bener, wah gila loh. Itu rasanya tuh gak enak banget. Bukan kayak tertekan, tapi kayak sesuatu yang bikin gue tuh gelisah seharian. Gelisah yang pokoknya gue tuh berusaha nyeritain sama lo perasaan gue, dimana gue sendiri nggak bisa ngejelasin sama diri gue, dan bahkan nggak bisa untuk menjelaskannya lewat kata-kata. Akhirnya gue ceritain sesuatu yang gue juga bingung dan akhirnya kita berakhir bingung bersama. Si gila. Iya, tapi saat itu, hari itu, dan di besoknya pun masih rasanya itu kayak nempel gitu ya. Dan gue tuh benar-benar wah gila, apaan ini gitu kan. Akhirnya gue cerita sama laki gue, cerita gitu ya, gue kemarin, karena gue kan pakai headphone jadi nggak kedengaran sama siapa-siapa gitu kan. Sambil gue main, gue sambil dengerin. Terus gue cerita gue tuh dengerin apa, dan gue cerita sama dia, aduh gila lo, gue nggak enak banget perasaan. Laki gue bilang, lu lagi cari gara-gara sih. Udahlah, jangan, dia bilang, udah lo udah tahu lo nggak bisa kayak begitu gitu. Mungkin karena apa ya, ya kadang-kadang mungkin beberapa dari kalian nggak ngerti gitu ya, tapi ada orang-orang yang bisa kayak menyerap perasaan orang gitu loh, kayak ngerasain perasaan orang atau gampang kena vibe gitu loh. Nah, gue tuh kadang-kadang tuh di saat lagi sensitif gitu ya, itu bisa begitu gitu loh. Maksudnya kayak misalnya lagi di jalan atau lagi di mall atau lagi di mana gitu ya, gue tuh bisa tiba-tiba ada ngerasa sedih yang sampai gue bisa nangis gitu ya. Tapi gue tahu itu bukan gue gitu loh, karena gue tahu perasaan gue tidak seperti itu. Dan gue biasanya langsung ngelihat ke sekeliling dan gue bisa ngedapet, oh ini dari sini gitu ya. Gue dari sini gue ngeliatin orang gitu ya yang deket sama gue, ada deket dengan gue, dan mungkin itu nyamber gitu loh, nyamber perasaannya dia tuh nyamber. Orang biasanya nyebutnya empat gitu ya. Kadang-kadang bukan cuman orang yang dia berinteraksi, kadang-kadang
Walaupun dengan orang yang nggak kenal, stranger gitu ya, itu kadang-kadang bisa nyamber. Dan ya nggak sedikit orang yang begitu. Dan gue juga kan waktu itu gue udah cerita, gue juga meditasi gitu ya. Jadi mungkin jadi lebih sensitif. Nah makanya hal-hal kayak begitu, kalau gue dengerin terlalu intens, mungkin kalau misalnya gue denger kayak ditonton di YouTube rame-rame gitu, itu mungkin gue nggak terlalu fokus banget gitu ya sama hal tersebut, dan itu nggak terlalu mempengaruhi. Cuman dikarenakan gue dengernya pakai headphone dan gue intens dengerinnya gitu ya, sambil gue ngebayangin situasinya, itu mungkin jadi nggak enak perasaannya. Bukan takut, tapi rasa tense-nya itu loh. Aduh, susah, gue susah jelasinnya sama lo nggak bakal tahu lah. Gue dari tadi tuh gue sendiri pengen sebenarnya bisa ngejembrengin gitu ya. Gue sebenarnya pengen bisa ngejembrengin, ngejelasin, mendeskripsikan perasaan gue saat itu gitu. Tapi sih abis itu yang penting udah selesai. Jadi abis itu gue benar-benar yang deep meditation gitu ya, cleansing. Abis itu baru gila, lega banget, hilang. Itu sama kayak misalnya kalau gue lagi nanganin klien gue gitu ya. Makanya gue biasanya kalau nanganin klien apalagi reading gitu ya, itu gue membatasi, gue nggak mau banyak-banyak gitu ya. Gue pirit-pirit tas, walaupun siapa sih kadang-kadang yang temen gue kan do it Jack gitu. Iya, cuman maksudnya gue well-being gue juga gue perhatiin. Jadi gue kalau misalnya pun gue lagi nggak mood atau gue lagi nggak in a good condition, gue juga nggak bakal mau terima gitu loh, karena gue juga menghargai, merespek diri gue, dan gue nggak mau sampai guanya hanya karena mau mencari uang, nggak juga gitu loh. Gue sebenarnya ini lebih kayak ke gue sama klien-klien gue ini tuh lebih kayak ke servisnya gue. Ya walaupun memang tetap ada cost-nya, ada price-nya, karena ya gimana, gue kan juga harus ada tagihan-tagihan ya. Cuman gue memang membatasi, karena hal-hal tersebut itu kan gue juga ngambil energi dia gitu loh untuk pas lagi reading gitu. Gue tuh kok bisa nyasar ke sini, gue baru sadar tadi kayaknya gue pengen ngomongin ikigai, kenapa gue jadi nyasar ke sini ngobrolnya. Aduh ampun, ngobrol ngalor ngidul, emang bener ya. Podcast Selepas Senja itu emang tempat gue bisa ngoceh yang nggak jelas kayak begini. Enak loh, kemana gitu kan, kayak ngobrol sama temen yang nggak ada juntrungannya. Kayak begini, yang tadinya mau ngapain gitu, mau ngobrolin apa, tiba-tiba udah nyampe kemana aja gitu kan. Gue tuh kadang-kadang sering loh sama saudara gue, sepupu gue tuh, dan kadang-kadang sama temen gue yang dekat, itu kadang-kadang gini, gue tuh maksudnya ketemu dia ataupun dia maksudnya ketemu gue, kita ketemuan itu adalah untuk misalnya tujuan A. Akhirnya punya ngobrol sampai malam, sampai apa gitu ya. Terus pulang, terus baru ingat, iya ya, gue kok nggak ngomongin apa yang tadi gue pengen ngobrolin sama dia. Si gila. Aduh, emang Elis kadang-kadang orangnya nggak jelas. Cuman gue seneng banget punya podcast Selepas Senja, di mana gue bisa punya tempat untuk bisa ngegerumbel, ngegroncel
tanpa arah tujuan dan, ternyata juga ada yang seneng juga dengerin. Seneng banget gue punya teman-teman baru di sini. Ya udah 50 menit gue dari tadi, gue mau lanjut kerja. Terima kasih untuk kalian semua yang udah dengerin dan mungkin buat beberapa dari kalian yang baru pertama kali dengerin podcast Selepas Senja agak bingung, ini podcast apaan sih? Kok nggak jelas banget? Maaf sekali kalau kalian misalnya mencari podcast yang berguna dan berbobot isinya. Cuman kadang-kadang podcast gue juga ada loh yang berbobot tuh. Tapi kadang-kadang di di satu waktu gitu loh, dimana kepala gue lagi banyak banget isinya dan gue nggak tahu mana yang pengen gue keluarin gitu. Akhirnya gue berliuk-liuk entah kemana gitu seperti ini. Ya udahan. Selamat meneruskan aktivitas kalian, selamat berakhir pekan. Semoga minggu kalian berjalan dengan baik, lancar semuanya, baik-baik semuanya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih udah dengerin gue, terima kasih udah jadi temen gue, terima kasih udah singgah di podcast ini dan sudah membuang waktu kalian untuk Oke, gue mau pamit dulu, gue mau lanjut kerja lagi dan aku juga tahu aku dan kau itu punya sesuatu yang harus dikerjain. Sampai ketemu lagi di minggu depan podcast Selepas Senja. Oke, Alice, ciao.